Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9. Hari ini Pak Tri membuat video pembelajaran yaitu tentang transformasi ya, SMP Negeri 8 Semarang kelas 9 semester 1. Pada materi matematika kelas 9 bab 3 ini, transformasi, materi yang akan dibahas nantinya yaitu ada 4 materi inti. Di antaranya ialah pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, 3 rotasi, 4 dilatasi. Kita akan membahas satu persatu materi transformasi yang intinya ada 4 ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama pencerminan atau refleksi, kedua pergeseran atau translasi, ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Pencerminan, nama lain refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Ini adalah pengertian dari pencerminan atau refleksi. Contoh ini, berarti kan gambar ini, jadi gambar ini kalau kita cerminkan yaitu mulai dari titik A, B, C, D, E. Dari 1, 2, 3, 4, 5 titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk gambar seperti ini. Dari gambar ini mau kita cerminkan atau refleksi ya. Jadi di sini garis M, kita cermin pada garis M. Garis M ini merupakan namanya garis refleksi. Nah, maka dari garis refleksi ini dari titik koordinat titik A ke garis refleksi itu harus sama dengan garis refleksi ini ke titik A aksen. Nah, begitu juga dengan titik B. Nah, maka jaraknya titik dari garis refleksi ke titik B itu pasti sama dengan panjang garis refleksi ini, dari refleksi sampai ke titik B aksen. Nah, ini jaraknya sama. Maka kalau kita gambar seperti ini bentuknya, kita cerminkan A jadi A aksen, B jadi B aksen, C menjadi C aksen, dan D menjadi D aksen. E tetap, kenapa E tetap di sini? Karena E pada garis M. Nah, maka karena ini persinggungan atau posisinya sama, maka di sini koordinat titik E itu sama dengan koordinat titik E aksen. Kita lanjut anak-anakku. Nah, dari gambar ini tadi, maka gambar di atas menunjukkan contoh refleksi atau pencerminan. Bangun datar A, B, C, D, E. Ini A, B, C, D, E. Nah, ini pada garis M. Nah, perhatikan pada ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Nah, ini tegak lurus. Ya. Garis M disebut garis refleksi untuk A, B, C, D dan bayangannya A aksen, B aksen,
C aksen, D aksen, dan E aksen. Kita melanjut ke slide selanjutnya. Ini bentar. Karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Jarak antara koordinat titik A terhadap garis M sama dengan jarak titik A aksen terhadap garis M. Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya dan bayangannya yang memiliki jarak yang sama terhadap garis refleksi atau M. Ya, kita lanjut untuk ke slide selanjutnya. Ya. Jika diketahui sembarang titik dengan koordinat titik X, Y, maka pada koordinat kartesius bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel ini. Kita buat nomor 1 sampai nomor 7, pencerminan terhadap sumbu X. Maka titik bayangannya adalah X dan minus Y. Kalau pencerminannya terhadap sumbu Y, maka hasilnya minus X dan Y. Kalau pencerminan terhadap titik asal 0,0. Oh, 0,0, maka hasilnya adalah minus X dan minus Y. Kalau yang keempat, pencerminannya itu terhadap garis Y sama dengan 0. Nah, maka di sini titik koordinat bayangannya adalah Y dan X. Garis Y sama dengan minus X. Nah, ini kalau pencerminannya terhadap ini, maka hasilnya minus Y dan minus X. Garis Y sama dengan H. Nah, maka di sini nanti titik bayangannya adalah X 2H min Y. Kalau garis X sama dengan H, itu berapa nanti? Ini tanpa variabel, nanti bisa dirubah. Maka 2H minus X dan Y. Ini untuk pencerminannya terhadap sumbu ini, dan ini bayangannya. Ya. Itu anak-anakku, kita lanjut. Segitiga ini ya, pencerminan terhadap sumbu X. Oke. Terhadap sumbu X. Segitiga ABC berkoordinat di titik A negatif 1 dan 1. Koordinat titik B negatif 1 dan 3. Dan koordinat titik C 6 dan 3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Sekarang bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Kita lihat pada gambarnya. Nah, ini gambarnya koordinat titik A 1 dan 1, negatif 1 dan 1. Koordinat titik B negatif 1 dan 3. Koordinat titik C adalah 6 dan 3. Maka kalau kita direfleksikan terhadap sumbu X, maka ini gambarnya. Jaraknya harus sama. Ya, ini jaraknya sama. B menjadi B aksen. C menjadi C aksen. Oke, kita lanjut. Dari perhatikan bahwa titik A berada pada satuan di atas sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen yang terletak satu satuan di bawah sumbu X. Sedangkan titik B dan C berada pada 3 satuan di atas sumbu X.
maka bayangannya adalah B aksen dan C aksen yang terletak pada 3 satuan di bawah sumbu X. Dengan demikian diperoleh koordinat masing-masing titik dan bayangannya adalah sebagai berikut. Nah ini tadi A, koordinat titik A, koordinat titik B, koordinat titik C. Maka dari koordinat titik A akan menjadi koordinat titik A aksen dengan nilainya negatif 1 dan 1. Koordinat titik B negatif 1 dan 3. Koordinat titik C-nya adalah C aksennya adalah 6 dan negatif 3. Hubungan ketiga titik sehingga membentuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Keterangannya gambar di atas tadi ya. Kita melanjutkan. Ya, contoh untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X. Nah, nanti garisnya ini Y sama dengan X. Kalau Y-nya kita masukkan, kita substitusikan atau kita ganti ya. Ganti dengan 1, X-nya juga harus 1. Y-nya kita koordinatnya 2, kita ganti dengan angka 2, maka X-nya juga akan ketemu 2. Nah, kalau sudah ketemu 2 titik atau 3 titik atau 4 titik, maka kita tarik garis. Nah, itu yang disebut dengan pencerminannya nanti terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di situ diketahui sehingga segi 4 ABC yang memiliki koordinat. Ada segi 4 ABC ya, nanti koordinatnya titik A, B, C, dan D. Ini titik koordinatnya. Direfleksikan terhadap garis ini ya, Y sama dengan X. Pada gambar A, B, C, D, dan bayangannya yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi nanti kita membuat titik koordinatnya dulu, titik koordinat A, titik koordinat B, titik koordinat C, dan titik koordinat D. Setelah kita membuat satu titik koordinat, selanjutnya baru membuat garis pencerminannya. Garisnya ini Y sama dengan X. Ya. Nah, maka seperti ini garisnya. Ini adalah Y sama dengan X. Nah, kalau Y-nya kita masukkan 1, X-nya ketemu 1. Oh, titiknya di sini. Y-nya kita masukkan 2, X-nya ketemunya, Y-nya kita masukkan 2 sini, maka ketemu 2, ketemu titik, tarik garis lurus. Nah, nanti gambarnya itu harus dicerminkan terhadap garis ini. Garis ini namanya Y sama dengan X. Nah, ini titik-titiknya, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini titik koordinat titik A, koordinat titik B, koordinat titik C, dan koordinat titik D. Dari hasil ini maka pencerminannya ini. Nah, titik A tetap di sini sama karena apa? Posisi titik koordinatnya pada garis. Nah, tetap garis refleksi. Nah, ini titik B-nya di sini, maka bayangannya sini. Titik C sini, C aksennya sini. Titik D-nya sini, D aksennya di sini. Ya. Kita lanjut slide berikutnya. Untuk tadi ya jawabannya tadi ya, untuk menentukan bayangan titik segi 4 A, B, C, D, perhatikan jarak titik B ke Y sama dengan X. Dari titik B, buat garis yang tegak lurus ke garis Y sama dengan X. Atau disebut garis B aksen. Kemudian didapatkan titik B aksen yang memiliki jarak yang sama, besar dengan jarak titik B ke garis Y sama dengan X. Titik B aksen merupakan bayangan titik B hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dengan demikian diperoleh koordinat B aksen itu 0 dan 1. Gunakan cara yang sama sehingga diperoleh koordinat bayangan yang titik-titiknya yang lainnya sebagai berikut. Nah, tadi titik A, B, C, D ini koordinat titiknya dan bayangannya ini A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu tentang pergeseran, nama lainnya translasi.
Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, ini kita geser, pergeseran translasi. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Translasi dapat disimbolkan dengan XY, X dan Y ke X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, ini pedoman untuk rumus untuk menyelesaikan suatu pergeseran atau bahasanya translasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh koordinat bayangan hasil translasi. Ini C, koordinat titik A, B, C. Nah, kemana ini jaraknya? Oke, kita lihat. Gambar di atas menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti X plus 4, Y kurangi 3. Turun bernilai negatif. Koordinat bayangan hasil translasinya sebagai berikut. A, koordinat titik A, B, C. Maka akan menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita lanjut. Yang ketiga, perputaran rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, ini lihat gambarnya. Ini pusat rotasinya. Kalau kita pindah di rotasi maka akan menjadi seperti ini. Kita lanjutkan. Gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Besar sudut ARA aksen dan BRB aksen serta CRC aksen dan DRD aksen sama. Sebenarnya titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Demikian sehingga besar sudut PRP aksen konstan. Nah, sudut ini disebut sudut rotasi. Nah, ini gambarnya. Nah, ini bidang gambar yang pertama. A, B, ya, C, ini D, ya, titik ini, ya, rotasinya. Maka M sudut D, RD itu 60 derajat. Dan sudut P aksen RP maka juga 60 derajat, sama ini. 60 derajat, ini juga 60 derajat. Oke. Maka kalau gambarnya ini C-nya sini menjadi C aksen karena ini pusat rotasinya. Gambarnya ini A aksen, ini menjadi A aksennya pindah. Ini juga ini pindah semua. Kita lanjut. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah putaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi bangun awal,
selalu kongruen dengan bayangannya. Ya, contoh 1, menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Kita baca soalnya dulu. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1 dan 2, koordinat K 4 dan 2, koordinat titik L 1 dan -3 pada rotasi 90 derajat. Berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Nah, ini gambarnya. Nah, titiknya ini. Ya, titiknya J. Nah, ini J ya. Ini K, ini L. Rotasi 90 jam. Rotasinya 90 derajat berlawanan jarum jam. Berarti ke sini. Nah, ini jadi segitiganya. Oke, anak-anakku. Ini keterangannya juga saya kasih. Ya. Selanjutnya contoh kedua. Menggambar bayangan trapesium hasil rotasi. Ini titik-titiknya pada rotasi 180 derajat dengan rotasi 0.0 0,0. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya dan ini adalah keterangannya. Dengan rotasinya 180 derajat. Oke. Kita lanjut. Nah, koordinat bayangannya W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Yang keempat, yang terakhir dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala terbesar K. Faktor skala yang menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum dilatasi dari suatu koordinat X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat yaitu Kx dan Ky, atau dapat ditulis Xy itu Kx dan Ky. Ketika K itu lebih besar dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika 0 itu lebih kecil dari K dan K itu lebih kecil dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Nah, kita lanjut. Nih, contoh gambarnya ini koordinat titik A, ya, B, C. Ya. Diperbesar ini ya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Dari gambar ini maka sesuai keterangannya, ya, dilatasi pada segitiga pusat dilatasi di titik asal. Contoh, kita buat contoh ya. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing. Ini titik A, B, dan C. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 3. Maka pusat dilatasi titik awalnya. Nah, ini gambarnya. Ya, titik A, titik B, titik C. Skala dilatasi dengan faktor skala 3. Dilatasi titik awal. Maka kalau kita hitung, ini titik sudutnya tadi A, B, C. Nah, ini harus skalanya 3, berarti 3X, 3Y. Jadi 3 kali 1, 3 kali 3. Jadi A aksennya itu adalah 3 dan 9. Ini. Sekarang B-nya, titiknya adalah 2. Koordinatnya 2, koordinat titik B-nya itu 2 dan 3. Maka kita masukkan sini dan hasilnya adalah B aksennya 6 dan 9. Ini 6 dan 9. Begitu dengan C-nya, C 2 dan 1. Maka di koordinat titik C aksennya itu 6 dan 3. Ini hasil perhitungannya. Nah, kita lanjutkan. Nah,
dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik asal. Nah, segi 4 ini dengan dilatasi titik awalnya, maka nah diketahui segi 4 W X Y Z dengan titik masing-masing W X, nah ini semua Z. Bayangan dilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi titik awal. Maka gambarnya itu kita masukkan. Gantikan, masukkan seperti ini rumusnya ya. Maka akan temu ini titik asalnya, dan di sini adalah Y aksennya sini semua. Ya, temuan anakku sudah selesai. Berikutnya contoh dilatasi segi 4 dengan dilatasi di titik P. Ini koordinatnya, ini hasilnya nanti. Menentukan K sampai N aksennya, pusat dilatasinya 1,4. Oke. Langkah pertama tentukan titik P pada gambar. Menentukan titik P dulu 1 dan 4. Langkah yang kedua, buat garis titik P sehingga PK aksen dan 2 PK. Maka PL aksen 2 PL, PM aksen 2 PM, dan PN aksen 2 PN. Begitu seterusnya. Sehingga akan diperoleh titik-titik koordinat bayang K, L, M, N, dan N sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Nah, langkah ketiga, hubungan titik K, L, M, dan N sehingga terbentuk persegi K absen, L absen, M absen, dan N absen. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, ini gambarnya ke sini ya. Ini K, L, M, N besar ini ya. Titiknya di sini, kita tarik garis. Nah, ketemu K absen, P absen, M absen, dan L absen. Ini gambarnya. Oke, selesai anak-anakku. Itu untuk pelajaran materi transformasi. Dan nanti Pak Dia akan mengeser latihan soal tentang transformasi. Silakan dicatat dan dirangkum materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.